Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini, di kisah sebelumnya, berita tentang pengakuannya sebagai Mesias dan kuasa mukjizat Yesus membuat banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus di Yerusalem. Mereka melambai-lambaikan daun palem, menandakan bahwa mereka sedang menyambut Raja yang datang dalam kemenangan. Suasana Yerusalem saat itu bertambah ramai karena menjelang Hari Raya Paskah, memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Banyak orang-orang Yahudi datang dari berbagai tempat ke Yerusalem untuk bersama merayakan Paskah. Ada juga beberapa orang Yunani. Yesus menganggap inilah waktu yang tepat untuk mengabarkan berita kematiannya. Ia mengumpamakan kematiannya itu dengan kematian satu biji gandum untuk menghasilkan banyak buah. Dampak dari kematian Yesus akan menghidupkan banyak orang yang percaya kepadanya. Semua itu akan digenapi saat Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Yesus menyadari bahwa tujuan kematiannya adalah untuk kepentingan dan keselamatan umat manusia. Melalui pengorbanan Yesus, hubungan antara manusia dengan Allah Bapa akan dipulihkan. Ini adalah peristiwa puncak, merupakan perwujudan rencana agung Allah Bapa kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus dimuliakan melalui kebangkitannya yang diawali dengan penderitaan, kita pun dipanggil untuk mengikut Dia. Seorang murid harus siap dengan segala konsekuensi sebagai murid, termasuk menderita sebagai murid Kristus. Saat ini, di tengah zaman ketika kita harus siap menderita, karena berani bersikap sesuai dengan ajaran Yesus, kita kembali dipanggil untuk membuktikan status kemuridan kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 12, ayat 20 sampai 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak,
Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah firman Tuhan.